pedangnya, sambil meminta Hyunji untuk mencari perangkat ritual agar bisa membunuh si roh jahat. Saat Hyunji meninggalkannya untuk mencari perangkat tersebut, roh jahat berhasil menerobos pedang Myungchul dan kini masuk ke dalam tubuhnya Myungchul. Roh jahat ternyata hanya menembus tubuh Myungchul dan membuatnya terjatuh tak sadarkan diri. Roh jahat kembali mengincar Bongpal yang untungnya masih sempat menangkap gelang ritual yang dilemparkan oleh Hyunji dan menggenggamnya di tangan untuk memukul roh jahat hingga hancur. Mengira terjadi hal-hal yang tak diinginkan pada Myungchul, Bongpal mulai menangis sembari memanggil-manggil namanya. Tak lama, sambil terkekeh-kekeh, Myungchul membuka matanya dan meminta dibantu untuk duduk. Ia lantas mendekati Hyesung dan memeriksa nadinya. Ternyata ia masih hidup. Tak lama kemudian, detektif Yang ditemani oleh Choi Chun-sang dan Kim In-rang datang ke TKP. Hyunji dan Bongpal tersenyum melihat mereka. Di luar stasiun, Hyesung sempat dirawat lukanya sebelum akhirnya dibawa oleh detektif Yang menuju mobil polisi. Bongpal merasa kasihan padanya karena pada dasarnya ia juga merupakan korban. Di mata kita iya, tapi bagi orang biasa, ia adalah seorang pembunuh. Roh jahat mengambil alih tubuhnya karena sejak awal ia memiliki kebencian di dalam hatinya. Kita tidak bisa mengabaikan kejahatan itu, ujar Myungchul. 되는 거예요. 어떻게 보면 지금 우리 눈에는 그렇게 보이지만 보통 사람들 눈에는 Bongpal lantas mengantarkan Hyunji pulang. Sudah ada ibu dan ayah Hyunji menunggu dengan khawatir di rumahnya. Setelah meminta Hyunji untuk masuk ke rumah, ibu Hyunji memarahi Bongpal karena untuk kedua kalinya ia sudah membuat Hyunji dalam bahaya. Ia pun meminta Bongpal untuk tidak lagi menemui Hyunji. Saat ibu Hyunji hendak masuk ke dalam rumah, Bongpal menitipkan mata kalung Hyunji, pemberian sebelumnya, kepada ibu Hyunji, yang menerimanya tanpa berkata apa-apa. 어디? 우리 현지한테 마음 있었다면 여기서 그만둬요. Di kantor polisi, detektif yang menunjukkan foto-foto korban pembunuhan Hyesung, mulai dari Noh Hyunju, Im Hyunsu, ayahnya Bongpal, hingga ayahnya Hyesung. Setelah terdiam beberapa saat, dengan terbata-bata Hyesung mengaku bahwa ialah yang telah membunuh mereka. 이민수, 최정 씨, 제가 죽였습니다. Detektif yang lalu membawanya ke tahanan kantor polisi. Sempat bertemu dengan ibunya, Hyesung tidak berkata apa-apa dan hanya terdiam. Bongpal mendapati Myungchul sedang asik minum-minum di kamar apartemennya. Myungchul mengatakan bahwa itu adalah obat terbaik pasca dihajar oleh hantu. Ia lalu menanyakan mengenai Hyunji, yang dijawab Bongpal bahwa Hyunji jadi pergi meninggalkan Seoul esok hari. Karena Bongpal mengaku tidak sedih, Myungchul pun tertawa senang karena merasa bahwa masing-masing dari mereka memang harus memulai awal yang baru dan hidup layaknya manusia normal. Myungchul juga menambahkan bahwa jarak pasti juga tidak akan memisahkan Bongpal dan Hyunji. 귀신한테 맞은 거는 약도 없느냐? 좀만 기다리세요. 고맙다. 야? 그래. 뭐 너네들이 잠깐 떨어진다고. Esok harinya, Ibu Hyesung menjenguk Hyesung di tahanan. Ibunya ingin membicarakan masalah Hyesung yang dirasuki oleh roh jahat saat ia melakukan pembunuhan tersebut. Namun Hyesung merasa bahwa memang pada dasarnya ia bersalah karena hatinya juga ingin melakukan hal tersebut. Sambil beranjak pergi, ia meminta agar ibunya tidak usah datang lagi menjenguknya karena akan melukai hatinya. Ibu Hyesung menolak dan menjawab bahwa ia pasti akan datang setiap hari untuk Hyesung. 네가 그런 거 아니잖아. 제 마음이 사람들을 죽인 겁니다.
매일 오면서 할 때까지 계속 올 거다. 네가 날 만나. Sementara itu, sambil menunggu orang tua dan pegawai jasa pindah rumah, usai memasukkan barang-barang mereka ke truk, Hyunji menelpon Bongpal untuk berpamitan. Ia minta Bongpal agar memahami sikap ibunya, dan Bongpal mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Aku tidak ingin pergi, ujar Hyunji. Aku ingin bersamamu. Aku pun juga demikian, balas Bongpal. Lalu mengapa kamu tidak ke sini untuk menemuiku? Aku tidak tahu kapan kita akan bisa bertemu lagi. Tidakkah kamu rindu padaku? Tanya Hyunji. Aku rindu padamu, jawab Bongpal. Tapi aku takut tidak akan bisa melepasmu pergi jika aku melihatmu. Aku ingin kamu segera kembali ke kehidupan normal, lanjut Bongpal. Aku tidak ingin kamu meninggalkan sesuatu hanya karena aku. Kita akan berpisah untuk saat ini, tapi kita akan selalu bersama lagi pada saat kamu masuk kuliah. Pada saat itu terjadi, mari kita meminta izin untuk berkencan dengan resmi pada ibumu. Aku tahu itu sulit, tapi mari kita berpegang pada hari itu. 나도 보내기 싫어. 근데 왜 나 안 보고 싶어? 근데 너 떠나는 거 보면 삶이 되찾았으면 좋겠어. 막 못 보겠어. Tak lama, ibu Hyunji memanggilnya untuk segera turun dan berangkat. Sebelum masuk ke mobil, Hyunji sempat melihat sekeliling untuk mencari keberadaan Bongpal. Karena tidak menemukannya, ia pun masuk ke dalam mobil. Sesaat setelah mobil melaju, tak jauh dari rumah Hyunji, Bongpal muncul dari balik tembok dan memandang kepergian mobil Hyunji dan keluarganya. Hari-hari berlalu. Hyunji giat belajar demi bisa lulus ujian perguruan tinggi dan berkuliah di kampus yang sama dengan Bongpal. Bongpal sendiri semakin akrab dengan Chunsang dan Inrang, serta tidak lagi menyendiri seperti sebelumnya. Hingga akhirnya hari pengumuman ujian tiba. Setelah sengaja menyendiri agar bisa mengetahui hasil ujian dengan tenang, namun masih sempat-sempatnya diganggu oleh hantu yang tiba-tiba nongol di hadapannya. 저리 꺼지라고! Hati Hyunji pun galau mengetahui bahwa ia tidak lulus ujian. Dengan gontai ia menghubungi Bongpal dan memberitahukan hal tersebut. Bongpal yang akan lulus tahun depan mengatakan bahwa ia akan sengaja mengambil cuti semester demi menunggu Hyunji diterima di kampusnya. Dengan tertawa, Hyunji tidak memperbolehkannya dan memintanya untuk segera lulus agar bisa mencari kerja. Pemikiran Bongpal tidak jauh berbeda. Ia pun menanggapi Hyunji dengan membeberkan rencananya untuk segera lulus dan bekerja. Dengan demikian, pada saat Hyunji lulus kuliah 4 tahun kemudian, Bongpal sudah memiliki kehidupan yang layak dan mereka pun bisa hidup bersama. 다음에 잘하면 되지 뭐. 그 점수면 다음번에 꼭 네, 시아금스. 너 그러니까 그거 뭐. 난 안정적인 사회생활 하고 있을 거고 넌 3월 5일. Semester baru pun dimulai. Tidak seperti sebelumnya, Bongpal kini tidak keberatan mengerjakan tugas kelompok dengan mahasiswa yang lain. Saat melangkah keluar, tiba-tiba Chunsang menghampirinya, mengatakan ada hal genting terjadi. Ternyata hal genting yang dimaksud adalah klub yang terancam ditutup karena kekurangan anggota, baik Inrang maupun Seoyeon sudah lulus. Sedangkan tidak ada mahasiswa baru yang berminat untuk mendaftar. Namun demikian, usaha Chunsang agar Bongpal membantunya menyelesaikan masalah tersebut menemui jalan buntu, karena Bongpal sama sekali tidak berminat. 잘해보자. 네. 다음 주에 봐. 선배. 큰일 났어. 무슨 신입생이란 것들은 코빼기도 안 넣어. 위기에 처하나? 어쩔 수 없죠 뭐. 어쩔 야. 저 별로 관심 없는데. 아니 지금 힘내요. 하지마. 봉발아. Lulus dari kuliah, Inrang ternyata menseriusi bisnis pemburu hantu mereka dan membuka kantor dengan menggunakan uang dari neneknya yang ia terima beberapa waktu lalu. Sayangnya, hampir semua yang datang mengira bahwa klub adalah sebuah restoran. Saat Chunsang tiba di tempatnya dan melaporkan apa yang terjadi pada klub mereka di kampus, Inrang menjadi emosi padanya dan menyuruhnya untuk bersih-bersih kantor. 이런 것들을 내쫓는 행위를 말합니다. 예로부터 뭐 어디서부터 어떻게 잘못된? 여기 국밥집 아니었어요?
예, 저기 야 미안해 진짜 미안해. 죄송합니다. 진짜 미안. 아니 죄송합니다. 저희가 좀 써야 될 것 같아. 이게 내가 혼자 하기가 좀 버겁. 자 이거 봐봐. 1,000원에 한 이런 식으로 해가지고 언제 할머니 돈 좀 했다고? 생색 낼만 하지. 우리 컷.